Selamat malam bro Q. Towing 1 Pro 2 Wira, Proton Wira Pro 2 pula. Ini dah larut malam ya, jadi agak bele-bele sedikit. Proton pun jadi Pro 2. Baru sampai depan bengkel. Hai, pagi morning bro Q. Di belakang saya ini ada satu kereta Proton Wira Poji 15. Semalam kata owner kereta ini lah, kereta ini tiba-tiba mati. Jadi mungkin masalah overheat atau sebaliknya. Kereta ini memang datang dengan towing. So kata owner semalam distributor dia ada ganti dengan plug, tapi ada beberapa plug yang ada kesan air bro katanya. So kemungkinan gasket head putus. Kalau tengok memang dialah bagian nih antara head dengan blok nih. Kemungkinan saya akan buat top untuk kereta ini. Kereta ini distributor baru, plug baru. So, kita try buka dia punya plug dulu. Kenapa kereta tiba-tiba mati, dan bila kita start dia dah tak hidup dah. Dia punya plug baru. Korang boleh tengok dekat sini bro Q. Korang nampak tak kesan air dekat plug nih? Ini bermakna head gasket dah rentung bro Q. Dan dia punya air yang ada dalam engine nih, dia dah tembus dan dah masuk ke sistem pembakaran. Sebab itulah bila kita start dia tidak hidup bro Q, sebab air dah masuk dalam sistem pembakaran. So untuk jalan yang terbaik, kita buat top, kita angkat dia punya head, tengok macam mana. Tadi tuh plug nomor 4 dan ini nomor 3. Sebab kiraan plug nih kita kira daripada timing bell. Timing bell bagian ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Plug nomor 4 udah bermasalah. Ini yang plug nomor 3 pun sama bro Q. Ada kesan air juga. So ini dah memang sah, head gasket dah bermasalah, dah terbakar. Nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Sekarang ini nomor 1 sama juga bro Q. Nomor 1 pun dah ada air. Sebab itulah crank engine tak hidup bro Q. Kereta dah overheat macam ni. Jadi proses angkat dia punya head nih, timing bell kena lepas, distributor kena cabut, manifold exhaust kena cabut, dan ada beberapa hose kabel-kabel nih lah. Exhaust gasket, exhaust nih kita cuma tepikan saja dengan bracket power steering pump. Oke, ada foreman yang dia cuma angkat head saja, carburetor nih ataupun manifold carburetor nih dia tinggal dekat sini. Tapi cara saya lebih suka angkat sekali lah. Bergantung selera masing-masing, asalkan benda tidak mendatangkan masalah. Kalau korang suka dengan cara plan A, buat dengan plan A. Tapi kalau korang suka buat kerja untuk plan B, buat dengan plan B. Asalkan benda tidak bermasalah bro Q. Ini adalah masa yang paling sesuai, cek dia punya belting. Sebab belting ini memang kena buka bro Q. Dia punya timing mark pada bahagian cam pulley yang ini, dan juga bahagian head yang ni. Adalah timing mark dia lah. So marking pada bagian pulley dia mesti sejajar dengan bahagian head. Dia sama juga macam Isora Poji 13, Poji 15 sama saja bro Q. Saya dah banyak buat video tentang ini sebenarnya, tentang timing mark nih. Tapi kalau ada member-member yang terlepas, so bagi yang dah tahu itu bolehlah abaikan video nih bro Q. Bagian bawah, bagian crank pulley, dia punya sprocket nih, sini ada satu pin.
Tapi ini dia mesti tepat pada bagian titik bagian blok nih. Nih. Untuk pemasangan nanti benda tuh kena tepat bro. Dia punya skru nih dah saya longgarkan kedua-dua skru. Sekarang nih kita udah boleh cabut dia punya timing belt. Kita buka kabel, kita udah boleh angkat head. Saya cuma lepaskan dia punya belting saja. Puli ini memang sangkut. Di puli ini kita biarkan saja disangkut dengan bracket nih. So masa kita angkat head, puli ini boleh lepas. Tapi bracketnya pun boleh buka sebenarnya. Sekarang kita cabut distributor. Oke. Pipe saya udah cabut. Bypass hose. So saya akan angkat sekali dengan carburetor manifold nih. Tapi kalau tanah angkat dia punya carburetor pun boleh. Kurang perlu buka skru bagian belakang nih. Tapi untuk kerja-kerja saya lebih suka angkat sekali dengan manifold. Alright, masa buka dia punya screw head nih. Ini kita kena buka selang-selih bro. Masa ikat head nih semestinya korang perlu ada torque wrench lah, sebab korang akan ikat dalam 50 pound. Sebagai contoh, buat head nih korang ikat 50 pound untuk satu pieces. Semua dia punya screw nih kita akan ikat dengan 50 pound screw head nih. So kita tidak boleh main agak-agak bro. Untuk mengelakkan dia punya head gasket akan terbakar ataupun head gasket leaking bro. So kalau kita udah tarik satu screw dengan 50 pound, kita perlu tarik ke semua screw nih 50 pound bro. Dia sama rata bro. Jangan tarik yang ini 20 pound, tarik sini 30, tarik sini 60, tarik sini 50. So head gasket memang akan cepat rentung lah. Dia akan cepat leaking ataupun bermasalah. Dia punya blok, dia putus dekat sini bro. Gasket head putus dekat sini. So ini dia punya minyak dah bercampur dengan air dan ini bro. Confirm. Nah ini dia. So bila gasket head ni dah terbakar, dah putus macam ni. So air confirm dah tembus pada bagian ruangan pembakaran, ruangan piston ni bro. Bila air dah masuk, dah tembus ke bagian ni, bila kita crank ruang pembakaran ni ada air, plug pun kena air, sasa kereta tidak akan hidup. Oke, ini sasa dia punya head dah bengkok. So kita perlu buat scam untuk dia betul-betul perfect lah, dia duduk dekat blok ni. Sekarang dia punya head saya dah angkat. Dan saya memang dapati dia punya head gasket dah rentung, dah terbakar macam ni. Teruk nih bro sampai putus macam ni. Jadi ini confirm dia punya head dah bengkok. Bagian head ni kena scam. So dia punya buff kena buat grind buff balik. Dan kita kena cek benda lain juga bro selain daripada head ni, sebab kita dah buat top. Ini bagian head saja. Tapi bila saya cek dia punya blok dicalar teruk bro. Nih. Korang boleh tengok nih, calar teruk bro. Ini memang boleh nampak dengan mata kasar. Ini kan pula kalau kita sentuh dengan jari, memang rasa blok makan. Korang tengok nih. Oke, dia ada satu makan dekat sini. Ini calar dalam nih bro. Dan yang nih bagian ini memang teruk. Oke, korang boleh dengar bunyi screwdriver nih. Saya coba kikis dia. Screwdriver ini pun dia boleh sangkut dekat calar nih bro.
Ini piston nomor 3. Piston nomor 2. Calar juga bro Q. Orang nampak nih. Memang calar teruk. Calar teruk bro Q. Bagian nih, nih. Sini memang teruk bro Q. Calar teruk. Yang 2 ini belum pasti bro Q. Nomor 1, nomor 4 nih. Saya coba posing dia punya crankshaft. Kita posing. Oke. Piston nomor 2, nomor 3 sekarang dalam kedudukan top. Nomor 1 dan nomor 4 ini udah turun. Kita cek. Wow. Kita lap dulu. Kita bersihkan dulu. Ini bila kita dah angkat head kereta orang nih, kita betul-betul kena cek bro untuk mengelakkan berlakunya 2 kali kerja ataupun ya udah buat nanti tapi kereta masih bermasalah. Yang penting kita udah explain dengan owner, tidak bagi owner paham apa untung rugi dia kalau kita tidak buat blok yang udah bermasalah. Untuk mengelakkan masalah itu berbalik dengan kita sendiri bro Q, kita kena explain betul-betul bagi owner paham. Nomor 1 oke. Dia tidaklah seteruk yang 2, 3 nih. Yang ini nomor 4 pun sama juga bro Q. Orang tengok nih. Nih. Ini kesan calar dalam juga nih. Tuh, kalau saya udah buka macam ini bro Q, andai kata ini kereta saya pasti akan buat general overhaul. Kalau buat top overhaul saja memang rugi teruk bro Q sebab tidak angkat head. Masalah pada blok nomor 1 perfect. Dia ada sedikit calar juga lah, tapi kira oke lah yang nih. Tuh. Tapi kita sentuh dengan jari pun tidak rasa lah seperti yang nomor 2, 3, 4 nih. Bagian 2, 3, 4 nih yang bermasalah. Tuh dia. So, sekarang nih kita udah nampak dia punya masalah. Yang susah sekarang nih, masa kita explain dengan owner bro. Sebab owner ini dekat keke. So lagi bagus kalau owner ada dekat sini, dia tengok sendiri, kita bagi dia paham. Kadang-kadang ada owner kereta yang kita dah explain apa yang jalan terbaik, tapi dia nak ikut cara dia bro. Tapi saya pasti owner kereta ini dia bukan jenis macam tuh, dan saya akan coba explain dengan dia, coba bagi dia paham jalan terbaik untuk kereta dia. Andai kata dia tak nak buat general, sebab sekarang kita dah nampak blok dah bermasalah. So andai kata dia tak nak buat general, dia cuma nak buat top overhaul. So andai kata kereta ini bermasalah selepas kita pasang dia punya head, so sekurang-kurangnya owner tidak salahkan kita sebab kita dah explain yang terbaik untuk kereta dia. Jadi sekarang nih saya akan call owner kereta, saya akan bagi tahu dia apa yang perlu dan apa yang jalan terbaik untuk kereta dia nih. Dan untuk case macam ini bro Q, kereta tidak akan siap dalam 2-3 hari bro Q, sebab kita akan pas ke engineering dan semestinya kita masuk engineering nih kena cabut nomor bro Q. Kalau kita nomor 20, so kena ikut dia punya law. Memang tiada maknanya potong-potong Q nih bro Q. Water pump saya dah cabut. Ini pun dah kira dah sampai masa
Nah, untuk diganti bro Q. Sebab udah buka macam nih, kipas water pump dia pun udah tak cantik. Sekarang udah alang-alang buka semua benda, nampak yang bermasalah, kita perlu ganti lah. Saya tengok memang dah lama tidak ganti dia punya water pump nih. Oke, selepas berbincang dengan dia punya owner kereta, rupanya dia punya blok nih pernah potong sebelum nih. Jadi perlu cek juga lah sama ada dia punya piston dah pernah oversize ataupun sebaliknya. Dan bila saya tengok dia punya blok, kalau korang perasan, piston yang dia guna sekarang ini adalah size 100. Artinya ini adalah sepotong bro Q. Dan saya tidak pasti kenapa sebelum ni piston ni tidak di oversize ke 55 bro Q. Sebab menurut owner kereta ni, blok ni baru pertama kali potong. Tapi nampaknya foreman sebelum ni, piston dia terus lompat ke size 100. Sebenarnya dia masih boleh potong untuk size 55, tapi ini dah last potong, ini dah last piston bro Q. Dan kalau nak punch lain boleh, bukan tidak boleh sebenarnya, tapi risiko kena tanggung bro Q. Ada beberapa case yang kita pernah jumpa sebelum ni, bila blok kita tanam lainnya, bila engine dah siap dipasang, engine akan selalu panas bro Q. Itu adalah dia punya efek lah. Kita tunggu apa respon daripada owner kereta dulu, tengok macam mana.